Materi PJOK kelas 5, permainan rounders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di pembelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan belajar kita di kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil. Tapi sekarang kita akan belajar pada kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rounders. Nah anak-anak, tentu ini materi yang baru ya. Kemarin anak-anak telah belajar materi permainan kasti. Sekarang kita lanjutkan dengan rounders. Nah, bagaimana kira-kira materi rounders ini? Sabar dulu, mari kita mulai dengan doa dulu ya, agar belajar kita dapat berjalan lancar dan diberi bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak sekalian, Pak Guru juga ingatkan agar anak-anak dapat terus mengikuti pembelajaran di Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nah itu anak-anak, dan berikutnya anak-anak tentang permainan rounders ini ada beberapa hal yang harus Pak Guru sampaikan dulu dan perlu anak-anak ketahui. Dimana pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang bagaimana bermain kasti. Betul tidak? Masih ingat tidak? Bagus, terdapat berbagai kombinasi gerakan yang dapat kamu lakukan pada saat bermain kasti. Apa saja gerakannya, masih ingat? Bagus sekali, coba yang masih ingat silahkan dijawab di kolom komentar ya. Baik, sekarang kamu akan mencoba untuk bermain rounders. Lalu bagaimana caranya? Nah anak-anak sekalian, untuk bermain rounders anak-anak harus menguasai dulu gerakan melempar bola. Lalu ada juga gerakan menangkap bola. Dan yang berikut adalah gerakan untuk bagaimana memukul bola. Nah ini semuanya sudah anak-anak pelajari pada permainan kasti. Dan permainan rounders ini hampir sama anak-anak dengan kasti, tapi berbeda. Nah bedanya apa? Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak dapat mengetahui rounders itu bagaimana dan bedanya seperti apa. Tapi anak-anak, Pak Guru sampaikan dulu tujuan belajar kita. Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat melempar bola. Lalu anak-anak juga bisa menjelaskan untuk kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat menangkap bola. Dan yang berikut, anak-anak dapat mengetahui untuk kombinasi gerak non-lokomotor, manipulatif, dan lokomotor saat mengayun, memukul bola, dan berlari dalam permainan rounders. Dan terakhir, anak-anak dapat mempraktikkan berbagai kombinasi gerakan tersebut. Itu tujuannya ya. Nah, mari langsung kita mulai untuk bagaimana cara bermain rounders anak-anak. Untuk permainan rounders ini, anak-anak harus pahami dulu bagaimana lapangannya. Lapangannya tentu berbeda dengan kasti ya. Nah untuk permainan rounders ini lapangannya berbentuk segi 5. Setiap sudut lapangan terdapat base atau papan hinggap. Kalau permainan kasti ada tiang hinggap ya. Nah kalau pada rounders ada yang namanya papan hinggap. Lalu ada 5 base atau papan hinggap, yaitu tempat hinggap 1, 2, 3, 4, dan 5 atau rumah atau home base ya. Gitu anak-anak untuk lapangan. Bisa dipahami untuk lapangan? Nah kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi anak-anak bisa bentuk gambar atau garis dalam bentuk segi 5 ya, titiknya ada 5, sudutnya di sini. Nah di sini adalah base 5 atau rumah. Kemudian di sini ada base 1, base 2, base 3, dan base 4. Nah intinya setiap base atau setiap titik ada yang namanya base atau papan hinggap ya. Bisa dipahami anak-anak ya ini ya. Bagus sekali. Setelah anak-anak menentukan ini, dan tentu anak-anak harus ingat ya, harus urut ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Tidak boleh diacak ya, harus urut sekali lagi.
Dan yang berikut ada yang di tengah, yaitu untuk base atau tempat pitcher atau pelempar yang melempar bola untuk dipukul oleh tim pemukul nanti. Nah, di pinggir sini anak-anak nanti ada tempat tunggu untuk para pemain mengantri menunggu giliran memukul bola. Gitu ya. Bagus. Nah, untuk permainan rondes ini dimainkan 2 regu dan 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Lalu setiap regu dapat 5 sampai 6 pemain, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kondisi sekarang anak-anak jangan khawatir, nanti anak-anak bisa memodifikasinya, bisa bermain 2 lawan 2 atau 1 lawan 1, tidak apa-apa. Intinya anak-anak mencoba berbagai gerakan kombinasi gerakan untuk permainan rondes, mulai dari gerakan melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Gitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk permainan rondes ini, dalam setiap permainan rondes terdapat 3 inning atau babak. Jadi inning itu adalah babak. Nah, 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Dan permainan rondes dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan jaga. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, berikutnya untuk regu pemukul berada di area bebas atau tempat tunggu. Pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 atau home base untuk bersiap memukul. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 6 pemain untuk tim pemukul. Nah, lalu 1 anak berdiri di sini untuk bersiap memukul bola. Bisa dipahami ya? Dan yang lain menunggu di ruang tunggu atau tempat tunggu di sini. Baik, berikutnya untuk regu penjaga. Setiap regu pemain untuk penjaga menempatkan diri di area lapangan untuk menjaga bola. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher. Pemain yang menangkap bola dari pitcher disebut catcher. Kita lihat penjelasan untuk lebih lengkap di sini. Nah, di sini ada pemain penjaga dan yang dekat dengan base itu bisa disebut dengan baseman tadi yang menjaga base ya atau papan hinggap. Berikutnya, 1 anak di sini adalah seorang pitcher atau yang melempar bola kepada pemukul. Dan 1 anak di sini adalah catcher yang menangkap bola ketika bola tidak berhasil dipukul oleh tim pemukul. Begitu ya. Jadi di sini ada 2 tim anak-anak, tim biru dan tim merah. Nah, anak-anak harus paham posisi di sini. Bisa dimengerti? Baik, jika sudah dimengerti, mari kita lanjutkan untuk bagaimana pergantian pemain. Pergantian pemain dilakukan jika seluruh pemain tim pemukul telah mendapatkan giliran memukul bola, maka akan bertukar posisi antara tim pemukul dan penjaga. Jika pemain pemukul terkena bola, maka pemain tersebut keluar dari lapangan, kemudian dilanjutkan pemain pemukul berikutnya tanpa ada pertukaran posisi antara tim pemukul dan penjaga. Itu ya, jadi tidak sama seperti kasti ya. Kalau kasti, kalau ada pemain pemukul yang berhasil dilempar bola, maka akan tukar posisi. Tapi kalau rounders ini tidak ya. Dengan kata lain tetap dilanjutkan untuk pemukul berikutnya. Kita lihat berikut ini untuk nilai sekarang. Nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul dengan benar, kemudian menuju base 1 sampai 5 dengan selamat atau tidak dibakar baseman atau pukulannya sendiri. Nah, lebih lengkap anak-anak bisa melihat penjelasan berikut ini. Di sini sudah bersiap 1 pemukul dan tim merah atau tim penjaga siap untuk melempar bola. Bola dilempar dan kemudian dipukul. Lalu tim pemukul ini segera berlari menuju ke base 1 atau papan hinggap 1, lalu menuju papan hinggap 2, lalu menuju papan hinggap 3, kemudian menuju papan hinggap 4, dan dapat kembali langsung ke papan hinggap 5 atau rumah atau home base ini.
Dengan demikian anak ini dapat memperoleh nilai 2 karena dapat kembali dengan selamat ya. Begitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya untuk nilai 1. Jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Nah, lihat contoh kembali di sini. Jadi di sini ada satu anak menunggu di base ini berharap agar si pemukul memukul dengan keras sehingga dapat berlari dia menuju ke base 5 atau home base. Nah, di sini dia berteriak, "Ayo pukul yang keras ya." Baik, sekarang bola dilempar dan dipukul dengan cukup kuat dan pemain berlari menuju ke base 1 dan pemain yang tadi ada di base 2 menuju base 3, base 4, lalu kembali ke base 5. Sehingga pemain ini memperoleh nilai 1 untuk timnya. Begitu ya. Baik, selanjutnya untuk nilai 0, yaitu jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul pada permainan ya. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Jadi kalau pemain pemukul berhasil dihentikan, maka tidak bertukar posisi, dilanjutkan oleh pemukul lainnya. Maka cara ini bisa dilakukan untuk menghentikan tim pemukul sekaligus dapat mencegah terjadinya cetak skor atau mendapatkan nilai oleh tim pemukul itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menghentikan lawan pemukul untuk berlari ke base, yaitu bola disentuhkan kepada tim pemukul sebelum sampai base. Nah, kita lihat langsung contoh di sini. Nah, tim pemukul sedang memukul bola, lalu bola berhasil ditangkap oleh tim penjaga dan kemudian tim penjaga segera mengejar untuk pemain pemukul tadi dan menyentuhkan ke badannya. Sehingga pemain pemukul itu terpaksa berhenti bermain dan keluar lapangan. Begitu ya. Tidak dilempar, sekali lagi tidak dilempar kepada pemain untuk pemain rounders ini. Begitu anak-anak. Nah, berikutnya adalah dengan base dibakar dengan cara penjaga menginjak base sambil memegang bola. Kita lihat contoh di sini. Pemain memukul bola, kemudian bola ditangkap oleh tim penjaga. Lalu tim penjaga berlari menuju ke base dan menginjak base sambil memegang bola. Itu yang dinamakan dengan membakar base. Sehingga pemain pemukul ini juga terpaksa harus berhenti karena tidak bisa menuju base dan harus keluar. Jadi tim penjaga yang bisa menginjak base atau membakar ini yang memegang bola ya. Bisa dipahami? Bagus sekali. Selanjutnya adalah nilai 1 anak-anak. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Kita lihat contoh di sini. Jadi bola dilempar dan dipukul, kemudian berhasil ditangkap langsung oleh tim penjaga. Itu tim penjaga memperoleh nilai 1 juga ya. Bisa dipahami? Baik. Nah, begitu anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak, mari kita mencoba. Pertama, jelaskan kombinasi gerakan yang dapat dilakukan dalam bermain rounders. Kedua, bagaimana caranya mendapatkan nilai pada permainan rounders. Ketiga, praktikan permainan rounders dengan peraturan yang dimodifikasi. Jadi anak-anak bisa bermain dengan tim atau orang seadanya di rumah ya. Bisa 1, 2 atau 3, 4 begitu ya. Paling tidak bisa 2 atau 4 orang ya, biar seru. Ajak keluarga, ajak kakak, adik, saudara yang ada di rumah ya. Tentu tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan anak-anak juga tetap ikuti pelajaran dari Pak Guru ya, dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sekian dulu belajar kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.